Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, boleh Kaila maju ke depan saya. Saya senang kalau anak-anak pengen baca, melayani Tuhan lewat membaca firman Tuhan. Kemarin saya menyampaikan kepada kita bahwa Allah itu begitu setia. Di tengah-tengah pencobaan, Tuhan ada di dalamnya. Dia memberikan jalan keluar buat saya dan saudara. Dan itu yang setiap hari kita lewati dan kita nikmati. Tetapi Allah itu cemburu. Amin. Allah itu cemburu, ya. Itu adalah sifat Allah. Ya. Saya sebenarnya orang pecemburu. Semua laki-laki. Istri saya ketawa. Coba kalau umpamanya ada aja yang main mata dengan istri kita, kira-kira bapak-bapak senang apa gimana? Pasti saudara, geram, siapa sih dia itu, ya kan? Ya. Nah, kecemburuan ini akan merusak kehidupan kita dengan Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Allah. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 19. Yosua 24 ayat 19. Ya, silakan. Tapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Ya. Jelas firman Tuhan bahwa tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Dia adalah Allah yang cemburu. Tentu kalau Tuhan, apa sih yang membuat Tuhan itu cemburu? Itu karena kita melakukan dosa. Dosalah yang membuat Allah cemburu dengan saya dan saudara. Kalau Tuhan tidak cemburu, berarti Allah biarkan kehidupan kita. Sama seperti kita suami istri. Kalau laki-laki tidak akan cemburu kalau istrinya digoda. Saya pikir itu kayaknya kurasa itu laki-laki nggak normal. Ya. Atau suami kita digoda oleh orang lain. Kira-kira bapak ibu, ibu-ibu cemburu apa enggak ya? Halo ibu-ibu. Hah? Ya. Itu adalah karakter manusia yang ada dalam kehidupan kita, kecemburuan itu. Coba kalau umpamanya seorang ibu, ya,
Ini buktinya loh saudaraku. Ya. Kalau ada orang lain, kira-kira minum apa ya? Tapi suami gak digituin gak? Itu yang menjadi perkara. Itu yang membuat kita cemburu juga. Nah sama halnya dengan Tuhan. Kamu udah putuskan untuk percaya kepada saya. Kamu udah putuskan kalau engkau mengasihi saya. Tetapi kalau engkau melakukan di luar itu, dia adalah Allah yang cemburu. Tapi Noel sih enggak. Ya, enggak cemburu ya. Ngomong aja, bilang aja lo iya apa enggak. Iya Pak? Hah? Iya cemburu ngaku kan. Memang itu sebab firman Allah berkata laki-laki itu cemburu. Dan Tuhan juga cemburu. Kita lihat cemburu ini apa. Makanya saya kasih judul Allah itu cemburu. Kita lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Hakim pasal yang ke-10. Hakim pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Sebentar. Susah. Ayat yang ke-6, silakan. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Astoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, pada para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Kalau saudara lihat ayat yang di atasnya, kalau di ayat yang ini dikatakan bahwa orang Israel melakukan pula yang jahat di mata Tuhan. Kenapa mereka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan? Lihat ayat yang ke 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Silakan. Sesudah Abimelek bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, di pergunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Sesudah dia bangkitlah Yair orang Gilead, yang memerintahkan sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan, dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Hawot Yair di tanah Gilead. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini biasanya bercerita tentang hakim ini. Hakim itu nongol kalau mereka berbuat jahat kepada Tuhan, lalu mereka berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan jawab. Dan kita lihat
waktu Tola menjadi hakim atas Israel selama 32 tahun, aman mereka. Langsung diganti oleh Yair. 22 tahun jadi 23 tahun. Lalu kalau si Yair 22 tahun, 45 tahun. Aman. Ya. Tetapi kalau sudah mati, waktu terakhir matinya si Yair, mereka berbuat jahat kepada Tuhan. Nah, ini yang sebenarnya membuat Allah cemburu. Dan di sini kita lihat bahwa bangsa Israel hanya kalau hakim dunia memerintah mereka, mereka takut. Tapi kalau tidak ada hakim yang ada di tengah-tengah mereka, mereka berbuat jahat. Jadi mereka takut sama siapa sebenarnya? Kepada hakim dunia. Tapi mereka tidak takut kepada Tuhan. Kalau ada hakim lagi, nurut, bagus lagi mereka. Tapi kalau udah mati itu hakim, terlambat untuk digantikan, mereka berbuat jahat. Nah, inilah yang membuat Allah cemburu. Ada kan lagu, manusia boleh bersandiwara. Ini orang Israel ini. Bersandiwara, tetapi asalkan jangan kepada Tuhan. Manusia boleh bersandiwara, tetapi asalkan jangan kepada Tuhan. Saya bilang yang ngarang lagu enak aja. Kalau bersama manusia boleh bersandiwara, tapi kalau sama Tuhan nggak boleh. Dan ini terbalik, saudaraku. Mereka bersandiwara kepada manusia, baik, nurut. Tapi kalau giliran hakim tidak ada, mereka berbuat jahat. Tetapi maunya Tuhan sebenarnya apa yang kita, kalau umpamanya saya kasih, kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga harus mengasihi sesama. Kepada manusia mereka mengasihi manusia, taat kepada hakim, tapi kepada Tuhan tidak. Ada lagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak baik kepada Tuhan, tidak baik kepada manusia, pasti kepada Tuhan tidak akan baik. Saya mau ingatkan anak-anak ini loh. Anak-anak muda yang masih muda, ya. Apa yang kita perbuat, saya sekali lagi, apa yang kita perbuat kepada, anggaplah kepada orang tua, saya yakin bahwa kalau dia baik kepada orang tua, pasti kepada Tuhan akan baik. Amin. Anak-anak muda, ya anak muda, jangan ibu aku nggak muda, dia tua. Anak muda, amin. Kalau kita membantah orang tua, berarti kepada Tuhan kita akan membantah juga. Iya apa ya? Iya. Ya, apalagi kalau kita mengasihi, contohlah saya kasih, kita mengasihi anak-anak kita, berarti kita juga dikasihi oleh Tuhan. Kita juga bisa mengasihi. Jadi efek kita kenal Tuhan akan menjadi berefek bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang perjalanan daripada bangsa Israel. Karena yang ada hakim, mereka berbuat jahat kepada Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke 1 Raja-Raja pasal 14. Satu Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat 22. Ayat 22. Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Ya. Apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka lebih daripada itu.
Dan inilah yang membuat Allah cemburu. Mungkin kakek saya atau bapak saya ada jahatnya, tetapi yang membuat Allah cemburu lagi, kalau lebih daripada ayah saya yang saya lakukan, itu membuat Allah cemburu. Dan ini diingatkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka. Lihat dosa yang apa yang mereka buat, ayat 23. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Memang keterlaluan orang Israel. Sudah dipimpin oleh Tuhan, masih berbuat seperti itu. Siapa yang gak geram? Geram dia, saudaraku. Makanya kalau kita lihat di ayat sebelumnya, kita lihat bahwa Allah itu memang pembalas. Jadi dendam orangnya, bukan dendam, saudaraku, tapi itu karakter Tuhan. Ya, Nahum 1 ayat yang kedua dan ketiga. Nahum 1 ayat yang kedua. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Kalau kita lihat, saudara, kayaknya Tuhan tuh dendam ini. Tapi jangan lihat ayat yang pertamanya. Ayat yang kedua, coba lihat ayat yang ketiga. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Tuhan itu, makanya dikatakan Tuhan itu adalah Allah yang cemburu dan pembalas. Jadi ya bukan berarti dendam, berarti aduh Tuhan itu kayak jahat, enggak. Tetapi membentulkan kehidupan kita, membenarkan kehidupan kita. Seperti kita udah ada di rel, di luar rel, dia angkat kita, dimasukin ke rel lagi. Tetapi lihat ayat yang kedua, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi Ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Bukan berarti Tuhan hanya dia kayaknya marahnya Tuhan, ada juga sabarnya. Kira-kira kepada saudara, dia lagi marah apa dia lagi sabar? Halo. Sama Iyo, dia lagi marah apa lagi? Iya, ayat yang kedua apa yang ketiga? Iya. Tuhan, dia lagi membalaskan. Oh sabar, itu ketiga itu namanya. Ya. Kalau Noel, ayat kedua apa yang ketiga? Menurut sekarang ini gimana? Dua-duanya? Ayat 2. Tuhan itu cemburu dan dia balas. Sering kita buat Tuhan marah kepada kita. Karena apa? Ada kecemburuan yang kita buat dalam hidup ini. Coba lihat, saudaraku, kalau waktu Yesus dia kasih perumpamaan, waktu Yesus menabur benih, tapi benih ditabur di pinggir jalan, benih itu diambil. Siapa yang ngambil? Iblis. Kenapa sampai iblis yang ngambil? Umpamanya ditanam dalam hati kita, tapi iblis tak ambil itu benih itu. Kenapa? Karena dua-duanya kita pegang dalam hidup ini. Tuhan iya, iblis juga iya. Nah ini yang membuat cemburu Tuhan dalam hidup kita. Iya Pak ya? Itu yang membuat cemburu Tuhan.
Kalau sekali Tuhan satu kali aku percaya kepada Tuhan, benar-benar percaya kepada Tuhan, susah sekalipun dalam hidup ini kita tetap percaya kepada Dia. Si Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu cemburu juga. Yakobus pasal 4. Yakobus pasal yang keempat, ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita dingininya dengan cemburu. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya, Allah menginginkan bahwa Dia cemburu. Kenapa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Karena kita di ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Persahabatan dengan dunia adalah musuh Allah. Gak usah jauh-jauh lah. Kita kan punya HP semua, iya Pak ya? Siapa yang gak punya HP? Semua kan, dari anak kecil sampai. Kira-kira saudara, karena HP ini penting sekali, kepentingan kita, ya. Bangun tidur, saudara megang apa? Sebelum makan, HP. Sesudah makan, kalau tidur sore, HP. Saudara megang Tuhan berapa kali? Ayo. Tuhan itu cemburu. Hobi saudara kan ada, saya tahu ibu-ibu ini punya hobi, ya, nontonnya. Tuhan itu cemburu. Saya tegur, Tuhan tegur hidup kita. Persahabatan dengan dunia. Saya tidak panjang lebarkan firman Allah pagi hari ini. Allah itu cemburu. Ada banyak kita bersahabat dengan teman-teman kita. Allah itu cemburu. Tadi pagi Pak Agus bilang, pernah temannya Peter pulang jam berapa? Ada sekali lah. Jam 12 malam. Jam 1. Enggak apa-apa. Tapi frekuensi kita dengan Tuhan. Ada enggak seperti itu akrabnya kita dengan Tuhan? Itu membuat cemburu Tuhan. Iya Pak ya? Halo. Iya Pak. Saya kasihan banget zaman sekarang ini. Dengan teknologi yang sangat mutakhir. Dulu orang megang HP, SMS saja. Udah pamer, hebat udah punya ini. Ada BlackBerry. Ya Pak ya? Sampai sekarang juga belum pernah megang BlackBerry. Ya. Itu habis BlackBerry apa? Android ya? Iya. Apa? Sesudah BlackBerry. Android. Android kalah dengan TV. Kalah dengan radio. Semua kalah.
Saudara kehilangan dompet apa kehilangan, mana saudara bingung? Kehilangan dompet apa kehilangan HP? Nah, itu kehilangan HP kan? Bingung kita kalau nggak ada HP. Ini kita sedang mencintai dunia loh, bersahabatan dengan dunia. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti Allah itu cemburu. Yang membuat Allah cemburu kepada bangsa Israel, kenapa? Karena cuma takut kepada manusia, tapi kepada Tuhan tidak. Mereka bersandiwara dengan Tuhan. Kepada manusia iya takut, waktu hakim-hakim datang, wah mereka takut banget, aman mereka. Tetapi setelah hakim-hakim itu mati, mereka tidak percaya kepada Tuhan, berbuat jahat kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat Allah cemburu. Dan dikatakan oleh firman Allah, Allah itu cemburu dan pembalas dan pendendam. Kenapa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Karena supaya kita bisa benar kembali kepada garisnya. Allah cemburu. Mungkin kita sering berbuat seperti itu, tapi kita berkata kepada Tuhan, ampunilah aku Tuhan. Saya senang dengan lagunya siapa nih? Holy. Ampuni aku Tuhan. Kita sering berbuat dosa kepada Tuhan, itu yang membuat cemburu. Padahal kemarin saya sampaikan firman Allah, bahwa Allah itu setia. Dalam pencobaan Allah berikan jalan keluar. Tapi sering kita menyakiti hati Tuhan. Saya bersyukur, puji Tuhan, hari-hari ini kan kita cerita waktu yang semalam dari atas saya bisa jadi anak Tuhan. Saya bilang bersyukur aku dilahirkan di tengah-tengah Kristen. Mereka bayar harga loh saudara, bayar harga mereka. Saudara jadi Kristen bayar harga apa? Enggak. Bebas saudara. Sementara mereka percaya kepada Tuhan aja, waduh setengah mati. Dimaki iya, dipukul iya, dihujat iya. Jangan bangkitkan cemburunya Tuhan. Kadang-kadang kita, aku beralih, kadang-kadang kita, udahlah, kau usah percaya dengan Tuhan. Itu sakit hatinya Tuhan. Coba kalau saya bilang sama, atau anak saudara bilang, aku mau percaya apa-apa lagi. Bapak saudara senang gak? Saudara pasti akan termewek saudara. Anak saudara begitu. Apalagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari pagi hari ini, biarlah jangan kita bangkitkan cemburunya Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita susah, jangan beralih kepada Tuhan. Tuhan akan perhatikan hidup saya dan saudara. Roh yang Allah taruh dalam kehidupan kita, dan Tuhan menghendaki roh itu cemburu kepada kita. Sebabnya hati-hati hidup saya dan saudara. Hati-hati dengan perkataan kita. Ya. Jangan engkau cintai dengan dunia ini. Jangan persahabatan dengan dunia ini adalah musuh Allah. Mari kita arahkan pandangan kita, hidup kita kepada Tuhan hari-hari ini. Orang bilang ini udah terakhir. Iya, hati-hati. Semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan akan tolong kehidupan kita pagi hari ini. Dia tahu kalau udah selesai baca firman Tuhan ya. Ampuni aku Tuhan, Peter.